Adega Talino, Wacuran Kasarungga, Pesaingan Tujuh Bata. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang sebab-sebab agresi olahraga. Dosen pengampu, Sistarianti MPD, nama anggota saya sendiri, May Angel. Dan saya Nikarius. Dan saya Pengki. Nah, di sini pembahasan yang pertama yaitu agresi dalam olahraga. Pada umumnya, pada tingkat pertandingan yang lebih tinggi, perilaku agresif yang lebih ekstrim justru diperlakukan dan dianggap wajar. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini, peningkatan perilaku agresif yang sangat jelas didorong secara aktif oleh para olahragawan muda dan kurang terampil. Pengaruh perubahan ini membuat evaluasi secara lengkap, karena perilaku agresif memainkan peran penting dalam keberhasilan olahraga. Pelatih harus memahami bagaimana cara membina olahragawannya. Yang pertama, pengembangan sikap agresif. Yang kedua, tetap meningkatkan sifat agresif yang tentu untuk penampilan olahraga. Dan yang ketiga, menjaga dorongan-dorongan agresif agar tetap terkendali, supaya tidak menimbulkan cedera pada diri sendiri ataupun olahragawan. Nah, di sini definisi agresi, berdasarkan definisi ini mencederai orang lain, termasuk bagaimana bagian lain dari tingkah agresi. Jelasnya, seorang dapat menanyakan apakah agresi adalah sesuatu yang menang atau yang seharusnya diperlakukan bagi olahragawan. Jalman 1977 dikutip dari Pet dan kawan-kawan pada 1984, membagikan perilaku agresif menjadi dua macam, disesuaikan dengan pengertian olahraga. Nah, agresi dapat dipandang dari bermotivasi gangguan dan bermotivasi semangat. Pada pandangan teoritis tentang agresi dipandang sebagai perilaku yang initif, yakni bahwa agresi adalah pengalihan keinginan manusia terhadap kehancuran diri. Kemudian Cornett Lawrence 1926, seorang pakar ilmu etika, menyatakan bahwa agresif merupakan akibat dari suatu dorongan untuk menyerang yang menimbulkan dari dalam dan merupakan serta bergabung menjadi satu dengan rangsang penyeluruhan agresi yang sejenis. Lawrence yakin bahwa banyak kekerasan sosial yang dapat dikurangi lewat pengadilan senjata, sebab tidak seperti hewan. Manusia mampu membunuh dari jarak jauh dengan alat-alat buatannya sendiri. Olahragawan seringkali dipandang oleh teori-teori tersebut sebagai cara terbaik untuk melakukan hal itu, dan banyak olahraga menjadi terkenal karena di dalamnya banyak digunakan teori insting tentang agresi. Temuan peneliti terakhir tidak setuju dengan pandangan bahwa ada pembebasan untuk melepaskan emosi atas dorongan agresif. Bila ditunjukkan secara terbuka, dosa ini hanya sedikit didukung atas pandangan ini. Pengendalian agresif. Agresif meliputi sesuatu proses 3 tahap, yakni memperoleh dorongan dan pemeliharaan perilaku pengangguran. Salah satu dari tahap-tahap ini dapat menimbulkan penyaluran agresi yang tidak dapat. Agresi diperoleh mulai pengalaman langsung atau cara belajar melalui pengamatan. Belajar melalui pengalaman langsung tergantung pada penguatan. Penciptaan kondisi buatan, yaitu perilaku yang diperkuatkan dilakukan berulang kali, sedangkan perilaku yang tidak diperkuatkan dibatasi. Membuat keputusan tentang agresi. Olahraga dipengaruhi oleh aturan dan peraturan. Olahragawan harus diajarkan untuk tetap
berpegang pada aturan bukan untuk menyelanggarnya secara bersembunyi. Kemenangan tidak memiliki arti apa-apa bila dicapai dengan mengajarkan perilaku yang tidak bermoral dan dapat menimbulkan bahaya. Pelatih yang harus dapat menyediakan contoh perang yang sesuai kelompok acuannya. Apabila tidak dilakukan oleh olahragawan muda pun dapat dengan mudah, contohnya olahraga profesional yang paling agresif. Mengendalikan kekerasan penggemar. Contoh, perilaku kekerasan penggemar pada tiap jenis olahraga. Pelatih harus melakukan sesuatu yang mengendalikan kekerasan. Apabila tidak ada jawaban sederhana masalah ini, ada sejumlah petunjuk yang mengendalikan kekerasan penggemar. Mula-mula pelatih harus ingat bahwa perilaku keras itu dipelajari oleh sebab itu tidak dapat dikendalikan dengan meniadakan faktor-faktor yang meningkatkan terjadinya perilaku keras tersebut. Baik, untuk kesimpulan dari materi kami, teori-teori agresi memiliki gambar yang sangat pesimistis. Itu sebab semua memandang bahwa manusia memiliki sifat yang agresif secara instinct dari di dalamnya sendiri atau karena dorongan sumber luar. Kemudian pada tahun berikutnya, agresi memiliki pandangan yang optimis, yaitu bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk melakukan agresi dan kegiatan agresi tergantung pada rangsangnya yang sesuai cara memelihara dan mengatur agresi melalui penghargaan eksternal, penguatan diri, penguatan dari luar, dan penetralan hukuman diri. Cara pengendalian kekerasan penggemar adalah memberikan hukuman yang lebih keras bagi sumber kekerasannya, baik yang dilakukan oleh pemain, pelatih, maupun penggemar. Untuk saran, pelatih sebaiknya mengendalikan kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan yang pertama. Pelatih hendaknya selalu bekerja saran dengan seorang psikolog pengenangan jiwa, sportivitas hendaknya diberikan sejak usia dini. Dan untuk mempertanggungjawabkan masyarakat pendidikan maupun non-pendidikan. Sekian presentasi dan penjelasan materi dari kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya, Adil Katalino, Bacur Mimika Saruga, Bersengat Di Bata.